Kalau aku mungkin udah bisa nonjok orang itu kali. Jangan mentang-mentang keluarga kita jenderal, keluarga si A, keluarga si B gitu, penguasa si A gitu, bisa lepas gitu dari jeratan hukum. Wah, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul di atas. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas apa ya, Pak? Yang lagi viral itu tuh, kasus. Nah, aku tuh masih simpang siur gitu loh, Pak. Ini tuh sebenarnya murni kecelakaan atau memang ada kesengajaan gitu loh. Menurut Apap sendiri gimana? Waduh, bingung juga sih aku Mam kalau lihat atau baca di berita seliweran yang ada di media-media gitu. Gimana ya? Aku sih nangkepnya gini, kayak dari pihak korban merasa kalau ini direncanakan, tapi dari pihak tersangka ngerasa mereka ditumbalkan gitu loh. Salah tangkap gitu ya? Iya, katanya juga ada yang bilang kalau mereka itu nggak kenal, salah tangkap. Tapi kan namanya maling nggak ada yang ngaku, penjara penuh ya kan ya. Tapi balik lagi sini kalau melihat dari hasil persidangan yang kemarin aku sempat baca tuh, pengacara dari salah satu tersangka yang ada di podcastnya Asanti itu, dia ngebacain kan tuntutan-tuntutan yang pada persidangan itu ya. Iya. Itu kayak merujuknya tuh kecelakaan. Oh, Tapi kalau dilihat, kita lihat kesurupannya ya, fenomena kesurupannya itu tuh yang unik sebenarnya. Gimana ya, bisa dibilang bukan percaya nggak percaya. Sekarang gini, kita kan kalau ngomongin soal ruh itu jin gitu, hal yang gaib itu kan kembalikan kepada Allah ya, wallahu alam ya. Tapi kalau memang kesurupan itu bisa dijadikan acuan ya untuk investigasi pihak kepolisian, menurut aku sah-sah aja gitu. Makanya dilihat dulu kalau memang ada kasus kekerasannya apa aja, luka-lukanya, visumnya ya kan, lihat sesuai dulu nggak gitu sesuai nggak visumnya gitu. Terus juga kalau memang itu ada tindakan kekerasan seksualnya gitu ya kan bisa dilihat dari vitalnya ya kan. Nah, sejauh ini apakah media ada yang mengungkapkan hasil visumnya? Kalau nggak aku ada kayaknya deh. Sejauh ini sih nggak ada ya. Maksudnya aku nggak nyari, tapi kalaupun yang berseliweran tuh nggak ada aku lihat gitu di media-media gitu. Tapi kalau yang nyari mungkin ada ya, tapi nggak tahu juga gitu. Sebenarnya ya ini kasus udah 8 tahun. Kalau kita mau nyari barang bukti itu udah terlalu tua dan usang gitu. Kalau memang saat itu terjadi kan bisa dilihat dari pertama CCTV dong. Nah itu nggak ada ya? Nggak ada, mungkin Apa karena emang daerah tahun itu nggak terpencil. ada? Mungkin Belum juga ada. tahun itu belum terlalu booming, atau memang daerah terpencil, atau bisa dibilang Tapi kayaknya nggak pedalaman banget nggak deh, pedalaman Pak. banget ya. Kota kok itu. Masih hitungannya kota ya. Saksi keseliwerannya itu loh yang dibutuhin tuh, saksi keseliwerannya itu orang sekitar Ya, gitu orang loh. sekitar. Yang dibutuhin tuh sebenarnya itu gitu. Agak misteri juga ya. Ya aku sih sebenarnya tertarik untuk mengetahui, kepo gitu ya. Cuman di lain sisi ya gimana ya? Kita butuh evidence gitu. Benar. Tapi butuh saksi juga gitu. Dan sejauh ini saksi yang berbicara belum ada ya. Baru Kan salah satu. dibilang nggak boleh ditongolin di publik. Oh, baru Kayak salah satu diumpetin. diduga tersangka ya. Iya. Baru yang salah satu diduga tersangka yang orang di bawah umur itu kan, yang speak up. Iya. Nah itu juga kita nggak bisa ngambil dari satu sisi doang gitu, tapi kita harus tetap tabayun, ambil dua sisi berdasarkan data dan objektivitas. Namanya ya kan? manusia pasti maunya paling benar dong. Nah itu
gimana juga. Cuman kok dari caranya si pengacara tersangka ini mengungkapkan caranya polisi untuk menangkap ya, mengakui para tersangka ini kalau mereka melakukan tuh menarik juga sih menurut aku. Iya, ada kekerasan ya. Ada kekerasannya juga karena ya kita nggak tahu ya. Soalnya nggak ada bukti mereka bengepnya gitu loh. Iya, nah, kalau memang mereka ada bukti bengepnya, kan di sidang kan kelihatan gitu. Nah ini kan juga sidang dibilang tertutup, terus kita nggak tahu kondisi para tersangka pada saat persidangan gitu. Kan bisa dilihat dari situ kalau memang itu terjadi tindak kekerasan pada saat interogasi ya. Tapi aku sebenarnya jujur sih bukan nggak mau peduli, cuman ya kepo ini cuman mau kepo doang gitu. Kalau dibilang nggak peduli nggak juga, tapi tetap ada keponya gitu. Kalau dibilang aku mau berpihak kemana, tersangka yang salah tangkap atau gitu korban kekerasannya gitu, ya gimana ya, dua-duanya juga kita butuh bukti yang konkret gitu, yang benar-benar keluar datanya tuh dari kepolisiannya secara ofisial, dari bekas persidangan di tahun runtutan kejadian 2016-2017 gitu. Mungkin juga ya di tahun 2016 itu viralnya tidak seviral sekarang ya. Kan nggak dikit-dikit HP dulu, belum. Mungkin menurut aku kalau saat di tahun 2016 itu media sosial sudah sangat kuat, mungkin saja bisa terungkap seperti kasus Mario Dandi. Mario Dandi menurut aku sama itu kasusnya, karena ada bukti videonya. Nah itu jadi kuat ya. Kuat. Saat itu mungkin kita nggak tahu juga ya. Ini simpang siurnya tuh gini loh. Sejauh ini yang aku tahu juga, yang media-media seluar itu kan korbannya itu kan kayak yang aku tahu kan dari korban yang Vina itu ada patah tulang kan. Ya patah tulang, kalau ngomongin kecelakaannya parah pasti patah tulang. Ya. Tapi kan ini yang jadi acuan kalau ini bukan kecelakaan lalu lintas, itu dikarenakan motornya tidak hancur parah. Gitu ya kan. Nah ini yang menjadi misteri juga gitu. Kok bisa gitu kalau emang ini kecelakaan parah sampai patah tulang, kepala bonyok, nyoy, tapi motornya fine aja. Minimal banget itu ada yang copot ya, mungkin kaca atau lampu penerangan bagian depan ya hancur. Logikanya sih Pak, kita jatuh pelan aja tuh minimal bodi motor tuh lecet gak sih? Lecet kan pasti lecet. Spion patah gitu. Apalagi itu pasti dengan kecepatan tinggi kalau dengan keadaan korban seperti itu kan. Makanya sampai detik ini juga kan belum ada perilisan motor saat itu ya kan. Motor belum ada kan. Dilihatin. Media-media seluruhan yang ngasih tahu ini loh tahun 2016 nih motornya nih kecelakaan begini. Gitu. Nah, itu juga kita kan belum tahu kan fotonya bagaimana gitu. Ini kan kita ngomongin kondisi motornya berdasarkan keterangan saksi. Karena juga kalau menurut aku ya Pak, kalau emang si arwah yang memasuki si Linda ini membuka tabir gitu ya istilahnya, apa kita tidak dibodohi oleh setan gitu kan? Iya bisa juga, tapi kan balik lagi Mam, kita harus buktikan tabayun harus buktikan dulu kebenarannya gitu. Seandainya ya kan dia kan sempat bilang kan, aku tahu si Egi itu ada di Jakarta, sekarang dia di Jakarta, kenapa nggak disamperin aja? Kan dia bilang aku aja yang samperin ini. Tapi kan waktu itu kan kejadiannya kan dia lagi masukin temennya kan, pakai tubuh temennya gitu. Jujur sih kalau memang dari situ dapat keterangan yang jelas, saat itu akan lebih baik nggak sih kalau yang ditelepon tuh polisi sekalian? Iya benar. Biar langsung sekali interogasi gitu. Sekalian gitu maksudnya. Atau enggak kalau emang polisi itu nggak datang, tanya dia aja di mana. Oh ya dia mungkin nggak tahu ya lokasi, namanya dia juga orang Cirebon ya. Lokasi jelasnya mungkin nggak tahu. Iya sih. Tapi kan bukan katanya setan itu bisa memanipulasi gitu kan ya? Cuma ada jelas tipu daya. Kan. Salah satu. Harusnya dia juga bisa dong tahu lokasi. Iya
juga sih. Kalau Dia menurut aja aku bisa tahu lokasinya di Jakarta gitu. cukup unik juga ya. Masalahnya ini yang aku bingungin, kenapa 3 DPO ini cuman dikasih identitas yang Samar, simpang siur Iya, dan samar abu-abu. gitu, abu-abu gitu ya. nggak ada bentukannya. Bagaimana bisa gitu loh seorang mungkin karena 8 tahun kali ya, kasusnya udah 8 tahun kali ya. Nah itu kan kalau misalnya nih Pak, Mm-mm. dari sisi kalau memang ini kita berbicara kalau ya, seandainya ini benar karena direncanakan oleh geng motor nih ya. Kenapa sih ada manusia sekejam itu? Nah ini Bocah Pak, ini maksud masalahnya aku, belum dewasa banget kan mereka ya. dewasa muda nggak sih dia Dewasa di muda ya? 20 Oh, 20-an. dewasa muda. Maksud aku kok ada manusia sekejam ini gitu loh. Iya sih, kenapa ya timbul Bisa gitu timbul. agresivitas yang Nah, sangat tinggi Itu gitu dia ya. emang apa gitu yang Memicu. menyebabkan gitu. Masa cuma kan diludahin doang. Diludahin juga itu kan menurut aku hal yang wajar nih, aku sebagai cewek. Kalau diledekin gitu, Ini kalau kita dengar apalagi sampai dipegang-pegang ya kan. dilecehin kan. Ya pastilah dilecehin. wajar. Itu masih mending kalau Vina kalau udahin. Kalau aku mungkin udah bisa nonjok Pukul, orang itu kali gitu kan. Maksud aku ya ini kan cowok, masa cuma sekedar digituin, balas dendamnya langsung ngajak temen, langsung ini kayak kompor banget gitu. Dan semua otaknya tuh kok bisa nyambung gitu agresivitasnya gitu loh Pak. Apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh bisa seagresif ini? Iya ya, benar sih. Menurut aku kayaknya mungkin apa ya, pergaulan nggak sih Mam? Pergaulan, lingkungan gitu. Lingkungan mereka gitu. Memang mereka tuh kumpulan anak-anak berandal gitu ya. Makanya kan suka identik geng motor itu nggak bener gitu. Iya. Tawuran gitu. Nah, itu dia. Tapi padahal ya dulu seingat aku zaman kita masih sekolah ya, di tahun 2007, 2010 gitu ya. Itu banyak kan geng motor? Banyak banget. Banyak banget. Ya teman aku sendiri pun geng motor gitu. Walaupun Ada yang, nggak agresif, tapi aku tahu mereka suka kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul. Ya nggak tahu juga sih ngumpul-ngumpulnya ngapain gitu kan. Benar. Nggak pernah tahu. Cuma ya maksud aku seburuk itukah lingkungan mereka sampai memang orang tuanya nih nggak mengontrol gitu. Betul. Orang anak-anaknya bebas berkeliaran, anaknya istilahnya kan kalau kayak gitu pasti kan jarang di rumah Pap. Nggak mungkin dong kalau dia dari rumah keluar gitu. Dan perilakunya juga kelihatan nggak sih anak-anak bader gitu? Iya ya benar. Pasti kelihatan lah. Masa orang tuanya nggak negor atau nggak peduli gitu? Masa sih gitu? Aku sebenarnya sih bingung di situ. Kenapa bisa jadi orang tua lepas gitu? Berarti jadi pola asuh juga ya, yang tidak dikontrol oleh orang tuanya. Nah itu. Benar. Jadi seharusnya gimana gitu kita tuh sebagai orang tua? Iya sih. Aku aja tuh nggak usah ngomongin gede, dari kecil aja gimana caranya sampai gede itu tetap harus kita pantau sikapnya gitu, mau anak cewek mau anak cowok Sama gitu. aja, semua anak itu sama. Namanya anak ya, pertanggungjawabannya orang tua gitu. Kita dititipin sama Allah gitu. Jadi ini berawal dari kenakalan remaja ya. Nah itu. Kalau dibilang remaja, mereka udah nggak remaja, mereka Udah dewasa lewat muda, kali tapi masanya. kalau emang itu terjadi terlalu keji sih menurut aku. Iya. Karena sampai Terlalu diseret, kecil. terus sampai Dipukulin, udah paksa udah gitu kan. paksa. Dan beberapa Kayak nggak orang manusiawi banget cuma Tapi satu karena lagi nih, diludahin. masalahnya nih, saksi kunci menurut aku tuh nggak kunci banget sih, minimal saksi ini kuat gitu, Lindanya loh. Ini sampai sekarang kita juga nggak tahu Tahu di Lindanya mana ada di dia. mana. Dia juga nggak berani ngomong nggak sih? Apa? Nggak berani ngomong sih udah pasti sih, karena ya mungkin nggak berani ngomong karena gimana ya, namanya juga udah 8 tahun yang lalu Kalau ya, salah. takut salah juga. Ditambah lagi kita hidup di era Tapi emang yang dalam kejadian itu ada si Linda? enggak lah, pasti minimal banget kan. Dia sering dengar ceritanya. Oh, mau diambil ininya latar belakangnya ya? Iya betul sekali. Kemungkinannya. Terus satu lagi, kalau emang ada tindakan asusilanya kan bisa dilihat dari genitalnya ya, Pas itu ya, alat korban ditemukan vitalnya. ya.
pada saat autopsi ya kan, di visumnya itu ya kan kelihatan dari situ. Dan sampai sejauh ini media juga aku belum melihat yang seliweran. Nggak ada. Tapi kalau dicari mungkin ada kali ya, kita nggak tahu sih Belum, emang. iya, belum pernah nemu sih. Maksudnya apa, mungkin itu hal yang privacy kali nggak sih? Privacy, tapi kalau untuk mengungkap kebenaran kenapa enggak gitu. Iya sih. Unik nih dari podcastnya yang Asanti kemarin aku nonton, yang pengacara dari tersangka, mereka tuh kayak menyudutkan pihak Polisi. kepolisiannya ya, caranya yang mereka bilang nggak manusiawi tadi ya, dipukulin katanya dipukulin, disetrum katanya, kita nggak tahu juga ya. Memang kayak saling main bela-belaan ya Ya sih. iyalah, kan aku bilang Ini namanya manusia tuh maunya paling bener, Pap. iya sih, Nggak ada lah orang mau disalahin. tapi memang sangat misteri banget sih menurut aku. Ini emang benar-benar wajib didiskusikan. Terlalu banyak kejanggalan. Banyak banget kejanggalannya, terlalu banyak hal yang belum terungkap ya kan. Kira-kira menurut apa kasusnya bakal dibawa kemana nih? Wah, menurut aku ini mah ngambang sih. Ngambang ya? Fix ngambang ini. Nggak ada titik Udah temu terjadi ya? 8 tahun yang lalu, ya udah jalanin aja gitu. Yang tersangka tetap jalanin hukumannya. Nggak ada keadilan. Nah, untuk keadilannya yang bilang dari pihak korban ada 3 orang lagi yang katanya 3 orang ini adalah orang anak yang berpengaruh gitu, yang punya power sehingga bisa lepas gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi ini yang unik nih, karena kalau memang 3 orang ini adalah PO yang dimaksudkan oleh keluarga korban, kalau mereka ini adalah dalangnya, itu yang jadi bahaya, Mam. Ini harus diselesaikan. Kalau memang itu benar ya, kalau memang 3 orang ini adalah dalangnya juga gitu terjadinya kasus perencanaan itu, ini yang harus karena enak banget selesai. ya dia berkeliaran. Bayangkan gitu. gini, Mario Dandi lepas, orang redo nggak sih? Yang kalah. Enggak, nah itu sama. Mario Dandi karena udah ada evidence yang sangat jelas, videonya jelas, sebabnya jelas. Nggak sih jadinya harus ditahan gitu. Sebabnya jelas. Ada permainan kekuasaan dari orang tuanya gitu. Nah, ini sangat yang benar-benar harus dicecer ini, yang harus diperbaiki itu. Jangan mentang-mentang keluarga kita keluarga jenderal, keluarga si A, keluarga si B gitu, penguasa si A gitu, bisa lepas itu dari jeratan hukum. Wah, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, itu jangan sampai itu. Makanya ini yang ditekankan para keluarga korban, Mam, sebenarnya tuh mereka tuh pengennya 3 orang ini. Kalau mereka yang 8 orang ini korban salah tangkap, mungkin bukan fokusnya ke situ ya. Kalau memang itu mungkin itu urusan kepolisian, benar atau tidaknya ya. Tapi yang pengen ditekankan oleh keluarganya korban tuh 3 orang ini. Nah, yang unik juga nih, padahal salah satu korban itu bapaknya tuh polisi ya. Masa nggak bisa sih nangkep gitu loh? 3 orang ini bener nggak tuh dari mulutnya polisi? Kemarin pas dia konversi pers itu di media, kayaknya dari mulut orang tuanya cuman bilang kami sedang mengusahakan, dia bilang gitu, kami bertindak sesuai dengan ini itu. Tapi aku nggak nangkep dia membahas 3 orang ini loh. Apakah bener 3 orang ini gitu loh? Paham nggak, Pam? Iya, nggak. Aku juga nggak nangkep dia nangkep ngomong kan? secara gamblang ya Secara gitu, gamblang, Pak. betul. Mungkin tersirat sih, karena dia juga kan masih ragu kali, Pak. Karena itu tadi nggak ada saksi. Nggak ada yang jelas. saksi ya. Benar-benar misteri banget ya. Jadi kayak dibikin kita nih netizen tuh jadi intelijen gitu. Intelijen bener. Cari sendiri dah gitu. Lalu bisa tahu nih benar 3 orang ini. Jadi kan yang unik nih, jadi fenomenanya netizen menjadi detektif dadakan. Iya, kan ada yang bilang TNI. Ya, Tenaga Tenaga. Netizen Indonesia apa ya? netizen Indonesia kan. Iya sih, Netizen jadi ini Indonesia. jadi the power of netizen Indonesia tuh detektif dadakan loh, asli. Abis gimana ya, Pop? Bener-bener bisa gitu munculin menyangkut pautkan benang merahnya gitu. Iya Bisa sih. aja gitu. Iya ya. Cocok loginya tuh dapet Cocok banget. logi ya, berangkat dari Kekepoan. cocok logi kekepoan gitu ya. Bisa tesis dari para netizen gitu ya. Dugaan Emang sementara. ada yang masuk akal sih, Pak. Beberapa ada yang masuk akal ya. Cuma karena mereka berdasarkan intuisi bukan fakta, jadi ya nggak bisa
benarkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa endingnya aku sudah cukup tahu ini agak alot jadinya. Jadinya ya sudah Jadinya alot. hilang Jadi lenyap, tiga gak jelas. orang ini nih kita nggak tahu ini. Jadi ketiga orang ini yang benar-benar keberadaannya tuh nyata Ya, atau hanya ilusi. yang disebutkan oleh korinnya si Vina itu ya kita nggak tahu ya. Nah Menurut ini kalian juga gimana nih guys? Ayo komen. Oke.